siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurel berdoa sekarang. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil ya. Apa kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, Ibu mau kalian menonton video berikut ini. Tolong disimak ya. Nanti Semoga cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Belajar memang melelahkan dan membosankan. Tapi, lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah dengan bekerja keras, yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu, belajarlah selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Weasley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Kan nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara untuk menang. Be your best at every opportunity that other have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Karena kesempatan tidak ada yang dua kali. Kalaupun datang, belum tentu itu adalah kesempatan yang sama. Yakin masih mau mager? Masih belum santai-santai? Boleh saja, tidak ada melarang. Tapi ingat, bila kamu di malas-malasan, ribuan sayanganmu di luar sana sedang belajar matematika. Stop busy, start doing. Stop busy, start doing. Jangan berharap, mulailah bertindak. Kita lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ajis tolong bacakan Jis. Melalui model pembelajaran Best learning. diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan unsur pembangun teks cerpen disertai dengan bukti yang tepat. Iya, melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik ada dua ya. Mampu menganalisis dan mampu menyimpulkan unsur pembangun teks cerpen. Tapi nanti di sini kita fokusnya ada satu ya, unsur intrinsik. Jadi unsur pembangun itu ada dua, unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Tapi yang akan kita fokuskan pembelajaran hari ini yakni unsur intrinsiknya. Silahkan tonton video berikut ini ya, trailer sebuah film.
Anak-anak, hari ini kita belajar mengarang ya. Isi karangannya tentang keinginan kalian yang belum tercapai. Ibu kasih waktu 1 jam. Bu, kapan kita punya rumah yang ada jendelanya? Ya. Kok nggak ada banget, Pak? Gimana cara melihat luar? Bukan cuma kalau nggak sehingga mimpiku. Tapi kan, paling nggak kita semua punya jendela di rumah. Mas, jendelanya tak ambil, tapi tukar sama dagangan ikan saya. Boleh ya, Mas? Tapi Bu, ambil. Ini batu. Sudah. Apa judulnya? Siapa aja tokohnya di situ tadi? Tokoh utamanya siapa? Rara. Itu tokoh ya. Kita udah dapat unsur intrinsiknya ini. Tokohnya siapa? Rara. Aldo. Siapa lagi? Raffi Ahmad tadi perannya siapa? Jadi siapa? Ayahnya Rara. Mboknya itu siapa tadi? Neneknya Rara. Sekarang latar. Kita dapat latar apa di situ tadi? Latar tempat. Di mana? Berarti itu di mananya? Di rumah Rara. Kondisinya bagaimana? Rumahnya tidak ada jendela. Terus suasananya bagaimana tadi? Ada kebakaran tadi kan? Berarti bagaimana suasananya? Iya, ramai, agak menegangkan ya. Karena kan dia kebakaran. Oke. Tadi yang akan kita pelajari hari ini yakni teks cerpen. Teks cerpennya yang akan kita pelajari yaitu unsur intrinsiknya ya. Apa sih cerpen itu? Prosa tulis yang berbentuk naratif dan bersifat fiktif. fiktif artinya apa? Tidak nyata. Oke. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memaparkan kisah maupun cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya yang dituangkan melalui kisah singkat. Nah, keadaan kita saat ini pun bisa kita tuangkan dalam bentuk cerpen. Tokohnya siapa? Ya, Ibu. Kalian bukan tokoh? Iya, tokohnya juga. Latar tempatnya di mana? Di kelas. Latar waktunya unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu terdiri dari 6 komponen. 5 unsur itu ada namanya tema, apa aja? Alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, ini yang dikatakan unsur intrinsik cerpen. Nah, yang akan kita pelajari ini fokusnya di ke-6 unsur intrinsik ini ya. Ada latar, ada tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Apa sih tema? Tema sama nggak dengan judul cerpen? Beda. Tema sama dengan topik? Sama. Tema ada, apa tema itu Gaisan? Tema merupakan gagasan dasar umum yang Menopang sebuah karya. sastra. Contohnya adalah sebuah cerpen dapat bertema keadilan, persahabatan, perjuangan, cita-cita atau kecerdikan. Nah, alur. Yang kedua adalah alur. Alur ini adalah jalannya cerita dari awal sampai akhir. Ada yang dikatakan alur maju. Ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu siapa? Orang. Kalau penokohan? Penulis dan pelukisan gambar. Pelukisan, gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tokoh tersebut. Perwatakan. Jadi penokohan itu adalah perwatakan atau namanya watak atau namanya lagi adalah karakter. Oh, Fransa karakternya dia pendiam. Pandang. Sudut pandang ini adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu.
Sudut pandang ini terdiri dari sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku kesampingan, sudut pandang orang ketiga pengamat, dan sudut pandang orang ketiga serba tahu dan amanat. Seringnya di sudut pandang ini kalau dia orang pertama itu adalah ditandai dengan apa? Tokohnya aku atau saya. Tapi kalau nama orang dia itu berarti sudut pandang orang ketiga. Amanat ini berisi pesan yang akan disampaikan oleh pengarang. Ciri-ciri cerpen itu ada 6. Alurnya lebih sederhana, tokohnya sedikit, terdiri dari 3 halaman, habis dibaca dalam sekali duduk karena panjangnya berkisar antara 5.000 sampai 10.000 kata. Hanya ada 1 alur atau plot dan merupakan cerita renggaan atau fiktif. Nah, unsur pembangun tadi cerpen ada 2. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Intrinsik berarti unsur yang berasal dari dalam cerpen, sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerpen. Kita lihat pembagiannya gimana? Nah, unsur intrinsik itu ada 6. Yang pertama ada tema. Jadi tema ini adalah inti dari sebuah cerita. Nah, ketika kita membuat sebuah cerpen, kita harus tahu dulu nih tema yang kita angkat itu apa. Apakah persahabatan, kekeluargaan, maupun yang lainnya. Yang kedua itu ada alur. Alur itu dibagi menjadi 2, alur maju dan alur mundur, yang berarti jalannya suatu cerita yang terjadi. Yang ketiga ada penokohan. Ini dimaksudkan adalah orang yang berperan di dalam cerpen dan bagaimana tabiat ataupun wataknya. Yang keempat ada latar atau setting, yaitu penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya dalam cerita. Yang kelima adalah amanat, yaitu pesan atau pelajaran yang didapatkan dari isi cerita. Yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang biasanya bagaimana si penulis memposisikan dirinya di dalam sebuah cerita. Ada kata ganti yang bisa kita temui dalam cerpen, contohnya seperti aku, kamu, dia, nya, dan lain sebagainya. Itu cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek yang bertujuan menghibur pembaca. Unsur pembangun cerpen terdiri dari 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Udah jelas ya, udah 2 penyampaian materi tentang unsur pembangun teks cerpen. Ya, kita udah duduk per kelompok. Kemarin kelompok satunya mana? Kelompok satunya kelompok ini, Fransa. 2-nya kelompok Ajis. Ini 3, ini kelompok 5, dan ini kelompok 4. Nah, di dalam LKPD kalian itu sudah ada 4 cerpen. Silakan, cerpennya apa? Meraih mimpi. Silakan kalian baca teks cerpennya. Apabila setelah selesai membaca teks cerpen, kalian jawab isi teks, isi tabel ini berdasarkan cerpen yang kalian baca. Ya. Setelah membaca teks cerpen berjudul Meraih Mimpi karya Dinda Desti, diskusikan unsur pembangun cerpen bersama kelompokmu. Untuk lebih mudah mengerjakan, gunakan tabel berikut ini. Silakan baca dulu cerpennya. Silakan seluruhnya baca dulu cerpennya, masing-masing membaca cerpen. LKPD-nya udah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Nanti untuk mengakses kembali materi yang telah Ibu jelaskan, silakan kalian buka link yang ada di LKPD tersebut ya. Nah, untuk sekarang udah selesai membacanya? Udah. Boleh buka tabelnya? Gimana ini? Ini ya. Silakan kalian tentukan, kalian identifikasi dan kalian analisis apa tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanatnya. Diskusikan dengan kelompok kalian, kerjakan secara bersama-sama. Untuk kaidah penulisannya, huruf kapital, huruf kecil juga diperhatikan ya.
Iya ada. Tulis, yuk tulis. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Bersama-sama, siapa yang tema? Iya. Iya. Udah nggak Dila Rasa, udah tua Dila. Dia apa ibu Diko? Amanatnya apa ya? Amanat pesan yang disampaikan dalam cerpen ini apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memperkenalkan dengan kelompok kami Tentang meraih mimpi. Tentang teks cerpen meraih mimpi. Aku akan membacakan unsur dari tema dan menganalisis jawaban. Sekarang sudah dewasa, orang tua mulai sedikit mengerti dengan keinginanku. Aku akan membacakan unsur dari tokoh dan penemuan. Tokoh satu, aku, mantap, bekerja keras. Jadi, akhirnya aku menjadi orang tidak dan banyak belajar sendiri menulis pun tanpa ada arahan guru. Tokoh dua, ayah, mantap, menurut. Bapak lebih suka kalau aku main keluar dan berusaha Cari kata penghubung yang ada di teks. cerpen. Cari kata penghubung yang ada di teks cerpen. Paragraf berapa? Ada lagi? Yang itu bukan kata penghubung. Dan iya, lagi apa lagi selain dan di situ lihat lagi. Paragraf berapa? Wah, bacakan kalimatnya coba. Di luar sudah bertemu, sedangkan suara ini sedang di dapur, dan ayah yang sedang masak dapur. Aku masih tidak di kamarku yang nyaman sebelum datang aku dari sini. Di situ masih ada kata dan, ya. Sehingga ada lagi? Ini, yang ibu blok ini. Coba lihat di cerpen kalian. Tidak punya wawasan. Bagaimana punya wawasan kalau tidak sekolah? Kata penghubungnya apa di situ? Iya, selain itu. Bagaimana? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan. Silakan kalian lakukan revisi jika masih ada yang salah atau ada pesan yang bisa kita ambil dari cerpen ini. Adakah pesan yang berbeda yang mau ditampilkan? Kelompoknya Flora, pesannya apa?
Amanatnya apa? Hanya itu saja. Iya, lagi kelompok Ihsan? Sejarah mimpimu yang kamu cita-citakan karena mimpi bukan sekedar kawangan biasa. Oke, masih di itu ya. Kata menyerah kalian? Bacakan. Baca ceramah. Kalau masih ada yang kurang ya, silakan kalian revisi aja. Kalian perbaiki LKPD kalian. Penulisan huruf kecil, huruf kapital dilihat lagi ya. Iya, Bu. Kalau di kamar, pisah atau sambung? Sambung. Di kamar, pisah atau sambung? Pisah. Karena apa, Devi? Menunjukkan tempat. Dipisah. Silakan kalian buka link yang ibu kirimkan di grup WhatsApp. Klik tanda mulai sekarang. Kerjakan. Jadi pelajaran materi kita hari ini tentang apa? Unsur apa? Unsur intrinsik cerpen. Terdiri apa saja gaisan? Yang pertama tema. Yang kedua Arisna ini alur. Ketiga Ajis tema, alur, tokoh dan penokohan. Yang apa lagi selanjutnya? Latar dan amanat. Latar itu ada sudut pandang. Latar itu ada tiga. Latar apa? Latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau alurnya ada berapa? Alurnya ada tiga. Alur maju, mundur. Dan hari ini apakah menyenangkan? Iya. Nanti Ibu akan mengirimkan link. Kalian akan kerjakan refleksi yang Ibu kirimkan ke grup ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Ya, apa pertemuan berikutnya? Struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Kita lanjut lagi di pertemuan minggu berikutnya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi